Baiklah saudara, selamat pagi. Untuk tatap muka virtual yang kedua, mata kuliah jurnalistik elektronik. Ini saya akan menyampaikan tentang sejarah jurnalisme online di dunia dan di Indonesia. Era sekarang memang tidak bisa kita pungkiri, kemajuan dunia luar biasa, kehadiran internet di dunia juga luar biasa. Otomatis ini membawa dampak terhadap kehadiran jurnalisme cetak di dunia maupun di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi mutakhir di dunia ini otomatis membawa dampak perubahan yang luar biasa terhadap kehadiran jurnalisme cetak yang sebelumnya ini merambah di seluruh dunia. Baiklah, kaitannya dengan sejarah jurnalisme online di dunia dan di Indonesia. Jurnalisme online itu apa sih sebetulnya? Jurnalisme online itu bisa dimaknai sebagai kegiatan jurnalistik dengan pelaporan fakta yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Jadi pengertian online itu ada hubungannya dengan internet. Kehadiran internet ini otomatis dalam dunia jurnalisme sebuah cara interaktif yang menyenangkan untuk dinikmati oleh pembaca atau pendengar sebuah berita, terutama kehadiran berita-berita melalui jurnalisme online ini luar biasa cepat, dapat segera kita tangkap, dapat segera kita serap. Berbeda dengan jurnalisme cetak, ini prosesnya sangat panjang. Misalnya seorang wartawan membuat berita lalu dikirim ke redaksi, kemudian diedit melalui editor, kemudian di layout, naik cetak, baru disebarkan kepada masyarakat pembaca. Tetapi untuk jurnalisme online ini begitu cepat, jadi wartawan bisa langsung membuat berita, kemudian langsung bisa diunggah atau diupload di media online yang tersedia. Dengan demikian, kalau kita lihat dari kecepatan berita itu dibuat dan disampaikan kepada masyarakat, jurnalisme online ini tidak bisa ditandingi oleh jurnalisme cetak. Oke ya. Baik, sebagai awal mula kehadiran jurnalisme online itu dulu kita mengenal adanya BBC. BBC itu adalah Britain Broadcasting Corporation yang memperkenalkan sistem teletext pada tahun 1971. Kemudian hal ini diadopsi oleh negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jadi kehadiran teletext yang diawali dengan hadirnya BBC itu akhirnya diadopsi oleh negara-negara lain termasuk negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1974 muncul videotext. Jadi dari teletext berkembang menjadi videotext. Videotext ini dikembangkan oleh British Videotext ini dikembangkan oleh British Telecommunication Research Laboratories dengan penambahan fitur dan sistem yang sudah lebih baik lagi daripada teletext. Lalu pada tahun 1980-an komputer mulai mewabah untuk kepentingan teletext maupun videotext, dan ini komputer menjadi mainstream dengan kepemilikan meluas di masyarakat. Sebagai contoh, ranah jurnalisme ialah CompuServe, perusahaan penyedia layanan informasi yang ada pada tahun 1981, memasukkan versi teks dari koran di sistemnya. Ini salah satu cikal bakal keberadaan jurnalisme online dan bentuk digitalisasi dunia berita di tahun-tahun berikutnya secara lebih populer. Agar kita dapat memahami lebih jelas tentang sejarah jurnalisme online di dunia, mari kita runut lagi pada tahun 1990-an
merupakan titik awal kehadiran jurnalisme online. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu berbentuk teletek dan videotek, lalu pada tahun 1990-an merupakan titik awal kelahiran jurnalisme online. Yaitu misalnya pada tahun 1993, pada bulan Oktober 1993 di Universitas Florida diluncurkan situs jurnalisme pertama dalam bentuk web. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 19 Januari 94, koran pertama yang dipublikasikan secara reguler oleh web yaitu Palo Alto Weekly di California, USA, yang setiap 2 kali seminggu mengunggah kontennya secara penuh. Di Kanada, koran Halifax Daily News menjadi pertama yang berubah online, dari cetak ke online. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 1995, lebih dari 150 saluran-saluran berita di Amerika Utara telah memiliki edisi online. Bom kota Oklahoma menjadi peristiwa penting pertama di mana orang-orang mulai beralih ke internet untuk mencari informasi atau berita terkini. Jadi tahun 1995 itu orang sudah memiliki kesadaran penuh untuk menggali berita-berita melalui jaringan-jaringan internet itu ya. Kemudian tahun 1997, edisi online Dallas Morning News melakukan pemberitaan bahwa Timothy McVeigh telah mengklaim pertanggungjawaban atas peristiwa bom kota Oklahoma. Hal ini adalah kali pertama organisasi berita mainstream membeberkan kisah penting di situs webnya, bukan di koran cetak. Itu ya. Itu artinya bahwa semenjak munculnya teletek maupun videotek pada tahun 90-an itu sudah luar biasa pesat. Lalu bagaimana perkembangan jurnalisme online di tahun 2000-an? Tahun 2000-an keterlibatan elemen masyarakat dalam jurnalisme atau bisa disebut citizen jurnalisme ini begitu luar biasa. Tahun 2000-an misalnya, situs-situs berita mainstream mulai terlibat dengan pembacanya, seperti kematian Pierre Trudeau. Ribuan orang Kanada memberikan cinta mereka dalam situs web berita. Lalu kemunculan model langganan berbayar, yakni pada Canada.com, berita terbaru tetap gratis, sedangkan konten lainnya memerlukan pembayaran. Tahun 2003, menyingsingnya jurnalisme warga atau sering disebut citizen journalism. Software blog membuat publikasi web oleh masyarakat biasa menjadi mungkin. Jadi artinya siapa saja yang punya hak untuk membuat jurnalisme online itu tidak hanya dimonopoli oleh para jurnalis atau para wartawan. Kita sebagai orang-orang biasa pun juga bisa posting berita-berita melalui media online itu. Jadi tahun 2004, para blogger mengalahkan pemberitaan media mainstream mengenai tsunami yang membinasakan Asia Selatan Timur dengan video amatir peristiwa yang dapat ditonton di rumah melalui internet. Kemudian tahun 2005, media mainstream mulai menggunakan video buatan pengguna atau user generated content. Situs-situs baru berlomba-lomba untuk mendirikan komunitas warga dan menarik para pembaca tentunya. Jadi seakan-akan pemberitaan di jurnalisme online sekarang ini tidak semata-mata merupakan wujud tanggung jawab dari seorang wartawan atau wartawan-wartawan yang ada selama ini. Tetapi siapapun masyarakat ini sebenarnya bisa membuat berita-berita, baik itu berita singkat atau berita yang panjang, baik berbentuk tertulis maupun video, dan semuanya ini bisa disampaikan atau diunggah melalui laman-laman yang ada, laman-laman internet yang ada itu ya. Jadi termasuk saudara misalnya suatu saat di kampungnya ada sebuah peristiwa kebakaran atau peristiwa apa, saudara bisa membuat dalam bentuk berita, silahkan dipost di media-media sosial atau media berbasis internet. Misalnya Facebook Anda munculkan berita tentang kebakaran pabrik X misalnya, itu silahkan dicari informasi apa menjadi penyebab sumber kebakaran dan sebagainya, lalu saudara unggah melalui media-media internet itu boleh.
itu era sekarang ini ada semacam kebebasan ya, kebebasan kita ketika harus mengupload berita-berita yang aktual itu. Tetapi kebebasan ini harus tetap merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kemudian kebebasan ini disalahartikan, saudara bisa membuat berita apa saja, tetapi sumber beritanya harus betul akurat. Tidak boleh membuat kebohongan terhadap publik. Kalau melakukan kebohongan terhadap publik dalam kaitan dengan pemberitaan, nanti terkena undang-undang IT ya. Itu jadi harus waspada, harus hati-hati. Lalu bagaimana dengan perkembangan jurnalisme online di Indonesia? Di Indonesia kehadiran jurnalisme online tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Bahkan justru terkesan lebih dahulu dan lebih jelas silsilahnya. Semua berawal dari internet dan jaringan-jaringan komputer mulai ramai digunakan pada tahun 90-an juga untuk di Indonesia. Sehingga otomatis ini merupakan milenium baru, termasuk perkembangan di dunia jurnalisme online. Pada tahun 1990-an, jadi perkembangan jurnalisme online di Indonesia ini luar biasa pesat juga. Kalau kita runut secara garis waktu, mari kita simak perkembangan jurnalisme online di Indonesia. Pada tahun 1994 muncul jasa layanan internet komersil yaitu Indonet. Di tahun yang sama muncul media pertama yang hadir di internet yaitu Republika Online dengan domain www.republika.co.id, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1994. Situs berita online lainnya bermunculan seperti www.tempo.co.id sampai dengan www.kompas.com. Itu ya. Pada dasarnya hal ini memindahkan berita dari konten dari media cetak ke media internet yang kita lihat seperti itu. Luar biasa sekali, pada tahun 1994 raja koran di Indonesia termasuk Kompas, kemudian Republika, kemudian Tempo, Waspada dan lain-lainnya sudah membuat koran-koran yang online. Kemudian pada tahun 1998 kita mengenal munculnya detik.com yang dipelopori oleh Budi Darsono, Yayan Sopian, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahidi, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1998. Saat itu detik.com muncul sebagai media online pertama tanpa kepemilikan atas media cetak. Jadi ini luar biasa. Detik.com tidak punya media cetak, tapi dia membuat rintisan juga langsung berbentuk media online. Lah, detik.com ini mengedepankan kecepatan dan keringkasan dalam membuat berita. Unsur-unsur di dalam pembuatan berita tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam penulisan berita di media cetak, yaitu mengunut konsep 5W1H itu ya. Jadi dalam dunia jurnalistik baik cetak maupun online, konsep 5W1H itu tetap digunakan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2002 ramainya kemunculan situs-situs dengan .com. Contoh situs-situs berita yang bermunculan ialah astaga.com, satunet.com, lipostar.com, kopitisme.com, dan berpolitik.com. Euforia media online baru ini tidak berlangsung lama dan segera dilanda krisis. Kemudian tahun 2002 media online tersebut mulai berguguran karena tidak mampu memenuhi biaya operasional dan pertumbuhan bisnis yang tidak baik. Jadi satu kendala juga ketika kita kondisi ekonominya kurang bagus, maka ini juga berdampak pada kelangsungan jurnalisme online, karena jurnalisme online ini membutuhkan biaya yang besar kaitannya dengan biaya internet. Jadi bandwidth-nya pun juga butuh bandwidth yang ukuran besar agar
jurnalisme itu online itu bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Kemudian tahun 2003 muncul situs hiburan www.kapanlagi.com dipelopori oleh Steve Christian. 2006 stasiun televisi MNC menyiapkan situs www.okizone.com. Okizone ini menjadi penanda bangkitnya lagi kegairahan pada media online di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 muncul juga www.vivanews.com oleh Grup Bakri. Grup Kompas Gramedia pun melahirkan kembali websitenya yaitu www.kompas.com. Jadi sampai sekarang kalau kita cermati www.kompas.com itu berita-beritanya sangat menarik. Kita sebagai orang di luar redaktur tersebut bisa mengirimkan berita tersebut melalui situs www.kompas.com. Saya sudah beberapa kali membuat tulisan atau berbentuk berita juga dimuat di www.kompas.com. Jadi suatu saat saudara juga bisa membuat tulisan atau membuat berita yang kemudian dimuat di www.kompas.com itu. Kemudian tahun 2011 terjadi peralihan dari www.tempointeraktif.com menjadi www.tempo.co. Sebuah prestasi dengan ranking 5 portal berita se-Indonesia. Jadi Tempo Interaktif itu menduduki peringkat yang kelima di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi pada tahun-tahun selanjutnya? Tahun-tahun selanjutnya jurnalisme online ini menjadi idaman warga masyarakat untuk mengakses berita-berita yang menjadi santapan rohani setiap warga negara Indonesia. Jadi sekali lagi itulah sebenarnya sejarah jurnalisme online di dunia maupun di Indonesia. Kemudian ada sebuah pertanyaan dari kita. Apa sih bedanya jurnalisme online dengan jurnalisme cetak? Jurnalisme cetak itu berita disampaikan melalui koran atau media berbentuk cetakan. Kalau jurnalisme online itu sebuah berita atau tulisan disampaikan melalui jurnalisme berbentuk online menggunakan internet. Otomatis kalau kita lihat dari kecepatan informasi yang disampaikan kepada pembaca, jurnalisme online jauh lebih cepat menyampaikan informasi kepada pembacanya daripada jurnalisme cetak. Jadi ini perkembangan teknologi yang luar biasa di dunia. Ini otomatis maka informasi itu gampang atau cepat kita serap. Kemudian ada hal yang penting ya, kalau di media cetak pemberitaan itu biasanya juga dibatasi oleh ruang gerak atau jumlah halaman yang ada. Tetapi di jurnalisme online ini jauh lebih bebas. Mau membuat berita yang panjang pun ini bisa, karena tidak dibatasi oleh jumlah halaman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah di era sekarang, di era internet ini yang serba cepat, sebetulnya yang diharapkan dari pembaca di seluruh dunia itu berita nggak usah ditulis dengan panjang lebar, tapi singkat, padat, dan merangkum seluruh informasi yang ingin disampaikan kepada publik. Itu di jurnalisme online. Biasanya kalau kita misalnya membaca WhatsApp ya, di situ ada tulisan yang begitu panjang, kadang-kadang kita malas membaca itu. Di media Facebook misalnya, medsos Facebook, ada tulisan yang panjang, kadang kita malas membaca. Yang dipentingkan oleh orang-orang di dunia sekarang ini, di era sekarang ini adalah tulisan-tulisan yang begitu pendek, tapi bisa merangkum informasi yang cakupannya jauh lebih lengkap. Nah, ini menjadi tantangan. Kira-kira bagaimana menulis berita yang singkat, padat, tapi lengkap. Itu tantangan kita di era sekarang di dalam dunia jurnalisme. Baiklah saudara, di Elena saya sudah mencantumkan materi yang terkait dengan jurnalisme online di dunia maupun di Indonesia. Itu silahkan dipelajari, silahkan dibaca, termasuk dari apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini dapat
Anda gunakan untuk melengkapi materi yang sudah saya tuangkan di dalam, atau yang sudah saya unggah di dalam Elena UWKS. Demikianlah saudara. Kalau ada pertanyaan nanti bisa saudara ajukan melalui forum atau chat, baik melalui grup WA maupun chat yang ada di Elena. Nanti akan saya tanggapi atau kita diskusikan bersama. Demikianlah saudara untuk materi pertemuan virtual yang kedua atau tatap muka virtual yang kedua kaitannya dengan sejarah jurnalisme online di dunia maupun di Indonesia. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Semoga saudara-saudara sekalian bisa memahami secara utuh konteks materi yang ada di dalam ruang lingkup mata kuliah jurnalisme online atau jurnalisme elektronik itu ya. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.